Bismillah. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Yuli? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Eee, Bu, gini, saya tuh dengar Ibu ada yang mau diceritakan ya sama saya. Apa itu betul seperti itu? Iya Bu, saya perlu sedikit, mendapatkan pencerahan itu dari Ibu terkait kegiatan yang ada di sekolah. Jadi, saya ingin, eee, barangkali Ibu bisa memberikan bantuan berupaya pencerahan lah ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan di sekolah kami gitu. Ya, baik seperti itu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya mengenai apa ya, Bu? Masalahnya gini, jadi di sekolah kami itu kebetulan saya ingin menerapkan, mengimplementasikan segitiga restitusi ya yang sudah dipelajari sebelumnya dan itu sudah dipraktekkan secara pribadi, saya sudah mempraktekannya dengan anak-anak. Maaf, eee, dan juga untuk, guru-guru juga sudah disosialisasikan ya, sudah disosialisasikan, eee, apa itu segitiga restitusi, kemudian bagaimana cara penerapannya, kemudian diharapkan ya itulah yang kita gunakan untuk, penyelesaian masalah ya, penyelesaian semua permasalahan yang ada di sekolah. Akan tetapi, masalahnya barangkali ada beberapa, guru, 1, 2 tidak terlalu banyak sih sebetulnya, tapi masih ada lah guru yang, meragukan, apa namanya, keampuhan segitiga restitusi ini dalam, menyelesaikan masalah itu barangkali. Jadi saya perlu pencerahan bagaimana caranya ini untuk menyamakan persepsi agar segitiga restitusi ini memang, digunakan, bersama-sama di sekolah gitu. Jangan sampai ada lagi yang masih menggunakan hukuman, kemudian sanksi-sanksi gitu. Barangkali untuk mohon Baik. penjelasan. Ya, baik, Bu. Jadi, kalau misalnya seperti itu, kita akan berbincang beberapa saat mungkin ya, Bu, sekitar 15 sampai 20 menit mengenai, permasalahan Ibu yang saya teliti itu mengenai penerapan segitiga restitusi mungkin ya, Bu? Betul betul, Nah, Bu. jadi, banyak guru-guru yang mungkin masih meragukan akan, ketercapaian setelah Betul. melaksanakan segitiga restitusi itu ya, Bu? Iya iya. Baik. Nah, kira-kira Ibu, dari percakapan kita hari ini sebetulnya apa sih yang Ibu harapkan? Saya mengharapkannya setelah coaching ini selesai ya, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan, ide bagaimana cara menangani ini gitu, bagaimana kira-kira langkah yang seharusnya dilakukan untuk, eee, mengatasi perbedaan pendapat ini, perbedaan persepsi ini barangkali itu, Bu, yang saya Nah, harapkan. ya, Bu. Oke, berarti kalau misalnya seperti Ibu itu pengen ada perubahan mungkin ya, Bu, di sekolah Iya, Ibu betul. mengenai itu, ya. Nah, kira-kira Bu, dari perubahan itu seperti apa yang Ibu inginkan perubahannya itu? Dalam hal apa? Kemudian seperti apa? Ya, perubahan yang saya inginkan tuh ya semua guru menerapkan segitiga restitusi dalam, menyelesaikan permasalahan di sekolah gitu. Jadi jangan sampai masih ada yang menggunakan hukuman-hukuman, kemudian sanksi-sanksi begitu barangkali, Bu, Ya. harapannya. Baik, Bu, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya menurut Ibu, kondisi ketika semua guru sudah melaksanakan atau sudah mau menerapkan segitiga restitusi itu idealnya adalah 10. Nah, kira-kira kondisi saat ini di sekolah Ibu adalah, ada di level berapa kira-kira? Eee, berapa ya, mungkin sekitar 6 sampai 7 lah nilainya sekarang ya, baru 6 lah mungkin ya, ada di level 6 saya rasa. Ya. Nah, baik. Nah, kan, dari level yang sekarang ini, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa gitu Ibu maunya gitu? Ke level berapa? Harapan saya sekurang-kurangnya ada di level 8. Nah, sekurang-kurangnya ada di 8 ke atas ya. Minimalnya 8, syukur-syukur bisa lebih dari itu barangkali harapan saya, Bu. Ya. Oke, dari level 6 berarti ya Bu, ke level Mhm. 8. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau usaha apa yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut, untuk meningkatkan dari yang level 5 ke level 8 itu? Iya, eee,
Saya sih berharapnya untuk meningkatkan ini, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih ya, karena selama ini saya sudah rasa-rasanya saya sudah melakukan langkah-langkah, tapi mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Jadi eh, saya mungkin akan melakukan lebih sering lagi menggunakan atau mempraktekkan segitiga restitusi ini di depan guru-guru yang lain gitu. Jadi eh, praktiknya itu mungkin kalau selama ini secara tersembunyi atau terpisah gitu, mungkin saya bisa melakukan itu di depan guru-guru yang lain untuk memberikan gambaran seperti ini loh prakteknya. Lebih sering barangkali lebih konsisten saya lakukan, mudah-mudahan mereka juga mengikuti, itu barangkali yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi membudaya gitu. Ya, oke. Berarti mungkin Ibu lebih ke praktik mungkin ya Bu, berbagi Betul, praktik praktik baik. ya. Kalau dulu mungkin masih diam-diam mungkin atau sembunyi-sembunyi, kalau sekarang mungkin terang-terangan ya Bu, Ya, lebih terang-terangan mungkin. ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu itu akan membuat teman atau rekan sejawat Ibu merasa nyaman? Semoga begitu. Jadi selama ini yang saya lakukan kan karena saya pikir segitiga restitusi itu harus harus apa namanya menjaga martabat anak supaya jangan diketahui orang lain ya. Tetapi saya berharap dengan melaksanakan itu di depan guru yang lain itu barangkali mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan ide gitu, bisa mendapatkan apa namanya gambaran gitu. Ya mudah-mudahan sih tidak melangkahi apa yang seharusnya dilakukan gitu ya, mudah-mudahan positif responnya gitu dari apa yang saya lakukan di depan mereka itu. Saya sih harapnya mudah-mudahan responnya positif. Iya, mudah-mudahan ya Bu semuanya itu positif. Nah, baik Bu, kira-kira dari kegiatan yang tadi itu praktik baik, adakah alternatif kegiatan lain mungkin yang akan Ibu lakukan atau mungkin yang sudah Ibu rencanakan? Uh, saya sih sebetulnya menginginkan keterlibatan dari pihak yang lain ya dalam hal ini atasan barangkali ya. Jadi keterlibatan dari atasan, dari kepala sekolah dengan harapan bahwa barangkali kalau dengan melibatkan beliau itu bisa lebih mengajak guru-guru yang lain untuk melakukan segitiga restitusi lebih efektif lagi gitu dibanding ketika saya yang mengajak guru-guru gitu ya. Jadi saya harapannya saya ingin mengajak kepala sekolah untuk terlibat aktif dalam mengubah persepsi guru-guru gitu barangkali. Ya, betul sekali Ibu ya. Mungkin kepala sekolah itu memang sangat dibutuhkan dalam hal ini karena beliaulah yang sebetulnya setir dari Ya, sekolah itu ya Bu. Nah, betul. dari beberapa alternatif kegiatan tersebut, kira-kira kegiatan yang mungkin lebih mudah dilakukan oleh Ibu atau dalam waktu dekat bisa dilakukan itu yang mana ya Bu, kira-kira menurut Ibu? Kalau dalam waktu dekat dan lebih efektif barangkali yang selama ini saya lakukan dan akan insya Allah akan terus dilakukan itu ya dengan menerapkan, mengimplementasikan dalam kegiatan saya sendiri sehari-hari. Jadi setiap kali ada apa namanya ada permasalahan yang melaksanakan itu segitiga restitusi itu dan barangkali eh, satu hal yang lain saya bisa berbagi cerita dengan guru-guru bagaimana ketika menangani ini, kemudian apa namanya responnya bagaimana. Jadi mereka bisa mengawasi secara langsung apakah benar ada perubahan sikap dari anak-anak ini setelah melakukan segitiga restitusi ataukah uh, ya seperti yang mereka pikirkan bahwa ternyata tidak ada perubahan gitu. Jadi saya harap mereka juga bisa mengawasi langsung, melihat langsung perubahannya gitu, mengawasi langsung perubahan dari yang ada pada diri anak setelah melakukan segitiga restitusi ini. Iya, baik Bu, seperti itu mungkin ya. Nah, Bu, selama ini kira-kira ada nggak rekan guru yang mungkin satu pemahaman dengan Ibu gitu? Ada juga banyak juga sih sebetulnya. Jadi sebetulnya yang tidak sepaham ini tidak terlalu banyak juga, tapi ya lumayan apa namanya berpengaruh juga ya. Jadi guru-guru yang lain banyak juga yang memang sudah seide, sudah sepaham bahwa memang ini efektif. Jadi tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan
apa namanya, kekerasan baik fisik ataupun misalnya hukuman fisik ataupun verbal. Ada beberapa juga Bu yang memang sudah sangat positif sekali dan mungkin beberapa juga bahkan yang sudah menerapkan itu dalam apa namanya di kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya baik Bu, mungkin rekan Ibu yang tadi Ibu sebutkan itu mungkin bisa menjadi rekan nanti ketika Ibu melaksanakan praktik baik gitu Bu, karena kan mereka pemahamannya sama dengan Ibu gitu, ingin memajukan sekolah dengan apa ya, tidak menerapkan hukuman dan mengganti dengan restitusi seperti itu. Ya Ya, baik. betul. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikan dan siapa saja yang akan dilibatkan? Untuk merealisasikannya, saya harap ya dalam waktu dekat ini, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa memang betul ada beberapa guru yang sudah sangat positif pemahamannya dan memang sudah melaksanakan dan saya berencana untuk mengajak beliau juga untuk lebih apa namanya untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada beberapa guru yang memang belum sepaham ini gitu. Mudah-mudahan komunikasinya kalau dari berbagai arah itu bisa lebih masuk lagi gitu. Jadi karena mungkin apa namanya permasalahannya kan selama ini adanya masih keraguan gitu, sebetulnya bukan menolak segitiga restitusi ini, tapi meragukan apa betul bahwa dengan segitiga restitusi ini akan ada perubahan itu barangkali. Itu insya Allah dalam waktu dekat lah itu akan dilaksanakan. Ya baik Bu, oke Bu, bagus sekali rencananya. Nah Bu, dari percakapan kita hari ini nih Bu, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu ya memang pencerahan bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri. Ya jadi ketika ada permasalahan di sekolah itu kita tidak bisa jalan sendiri dan kita memang harus berkolaborasi dengan yang lain. Ya saya berencana memang ada seperti PKS kurikulum atau PKS apa namanya kesiswaan juga itu mungkin bisa ikut dilibatkan juga karena mereka banyak terlibat langsung dengan murid-murid juga ya. Nah itu saya harap ya itu mungkin yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini bekerja sama dengan mereka untuk meyakinkan guru yang memang masih agak ragu tentang penerapan disiplin positif ini melalui segitiga restitusi. Ya Bu, baik, mudah-mudahan ya Bu, rencana Ibu ini dapat berhasil dilaksanakan oleh Ibu dan Amin. direalisasikan dalam waktu dekat. Kemudian rekan-rekan Ibu, mendapat pencerahan, kemudian dapat berubah, untuk Amin. menerapkan segitiga restitusi. Nah, Amin. Terima kasih. alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu, terkait permasalahan tersebut, semoga segera terrealisasi. Saya akan men-support Ibu selalu Ibu, mudah-mudahan terjadi perubahan di sekolah Ibu Terima ya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Adakah, permasalahan lain Bu, selain ini? Untuk sementara ini cukup barangkali. Untuk sementara ini cukup hanya ya mudah-mudahan kedepannya kalau misalnya saya masih dalam pelaksanaannya misalnya nanti saya mendapatkan kesulitan atau permasalahan saya harap Ibu bisa membantu mencarikan Ya. jalan keluarnya itu barangkali harapan saya. Iya Bu, mudah-mudahan saya dapat memberikan masukan ketika nanti Ibu ada kendala terkait rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Baik Ya. Ibu, sebetulnya untuk segitiga restitusi ini benar sekali harus emang diterapkan di sekolah gitu ya Bu, terutama untuk guru-guru yang mungkin belum memahami gitu dan masih Betul. menerapkan terkait hukuman gitu Ibu ya, Iya seperti itu. betul. Betul. Ya, baik Ibu, mudah-mudahan apa yang kita tadi bicarakan bermanfaat untuk Ibu dan Amin. mudah-mudahan dari percakapan ini Ibu dapat melaksanakan rencana aksi tersebut, seperti itu ya Amin. Amin. Ibu. Baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu pencerahannya. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Yuli kabarnya sehat?
Alhamdulillah, tapi sebenarnya Bu, saya itu agak sedikit, eee, kurang baik Bu. Kenapa itu? Kenapa kenapa? Iya, jadi gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya Mhm. sampaikan kepada Ibu, Iya, apa terkait, itu? seperti ini, di sekolah saya itu kebetulan kan, kita itu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka memang harus belajar terkait implementasinya itu di platform Merdeka Mengajar, utamanya Iya. di pelatihan mandiri. Namun Mhm. beberapa guru itu seperti terlihat malas mengerjakan, pelatihan mandiri tersebut. Bahkan Iya. bahkan kepala sekolah sampai sampai Mhm. harus menegur beberapa guru tersebut. Mhm. Kira-kira, i ad ada solusi nggak dari Ibu, terkait permasalahan ini, Ibu? Iya, eee, kira-kira, Bu Yuli punya, apa namanya, targetnya apa nih setelah setelah kita melakukan percakapan ini ada tujuan yang ingin dicapai nggak? Tujuannya apa gitu, dari hasil pertemuan kita? Nah, baik. Jadi tujuan saya itu, setelah saya mungkin berbincang dengan Ibu, saya ingin, permasalahan saya itu ada sedikit pencerahan atau solusi mengenai bagaimana saya harus menyikapi permasalahan saya tersebut, seperti Mmm. itu, Ibu. Itu. Ada target khusus nggak yang misalnya saya inginnya begini begini target yang lebih khusus gitu untuk pencapaian, apa Iya, baik. namanya, tujuan tadi? Ya, baik. Jadi, saya itu pinginnya si guru-guru ini dapat menyelesaikan minimal 7 topik, Bu. Mmm. Minimal menyelesaikan 7 topik dari beberapa kan banyak nih, Iya. pelatihan mandiri itu ada sampai 40, nah minimal yang wajibnya aja Mhm. dulu yang 7 topik, Mhm. seperti itu, Bu, mungkin. Kalau selama ini sekarang ini guru-guru sudah sampai mana nih? Karena targetnya kan minimal 7 topik ya. Ya, Sekarang, sudah ada berapa topik yang diselesaikan oleh guru-guru di sekolah Ibu? beragam sih, Bu, ada yang udah 6, tapi Mhm. yang 6 itu baru 1 orang dan yang Mmm. lain itu masih di bawah 3, di bawah 3. Mmm. Itu. Bahkan ada yang belum sama sekali. Oh, Nah ada yang juga yang masih belum ya? iya, ada yang belum sama sekali, Bu. Jadi, apalagi yang seperti itu gitu ya, susah banget itu. Gimana Ya caranya iya, berapa persen berarti kalau di persentase berapa persen itu, apa namanya, yang ke target itu kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 deh misalnya gitu, eee, Ibu bisa menilai gitu guru-guru dalam melaksanakan, apa namanya, ini mengerjakan platform Merdeka Mengajar ini ada di angka berapa ini? ya, baik kalau misalnya di skala level 1 sampai 10 mungkin untuk pelatihan mandiri sekolah saya itu baru di level 5 mungkin, Bu. Di level 5. Jadi ya mungkin masih di Mhm. level 5 seperti itu. Karena masih banyak yang belum, 3 lah, minimal 3 gitu ya. Mhm. Tapi, yang di bawah 3 itu masih ada, bahkan ada Mmm. yang belum sama sekali gitu. Mhm. Harapannya sampai kira-kira sampai dapat nilai berapa nih, di angka berapa harapannya target Ibu Nah, pencapaiannya? iya baik Bu, saya ingin di dari level 5 itu mungkin meningkat ke level 8, nah seperti itu. Itu Mmm. tuh, maksimalnya mungkin 8 gitu. Karena Mhm. mengingat beberapa guru di sekolah saya itu mungkin sudah usia mungkin sudah senja Mhm. mungkin ya Bu, Iya. karena biasanya kalau misalnya itu, biasanya mereka, seperti nanti tuh gini, "Neng, ibu mah nggak bisa ngerjain ini, Bu. Neng, ibu mah nggak bisa." Nah gitu. Jadi beberapa guru ada yang seperti itu. Mungkin Mhm. kalau misalnya sampai minimal di level 8 juga, mungkin itu udah alhamdulillah seperti itu. Eee, Selama ini, eee, Ibu sudah pernah bertanya belum kepada mereka yang belum mengerjakan ini atau memang masih kurang ini, kesulitannya di mana gitu, sudah bertanya belum, Bu? Udah, Kesulitannya Bu. apa gitu? Iya Apa iya. rata-rata apa katanya kesulitannya? Kesulitannya itu biasanya, kalau untuk menyelesaikan pelatihan mandirinya itu biasanya kendalanya itu di aksi nyata. Nah, Mmm. biasanya jadi mungkin mungkin, eee, anggapan mereka itu bahwa aksi nyata itu harus bagus, harus Mhm.
menggunakan Canva, mungkin harus Mmm, karena mereka melihat referensi dari yang lain itu ya seperti itu. Padahal mhm, untuk aksi nyata kan bisa dibuat dengan sederhana, tidak harus dengan mhm, Canva, mungkin seperti itu. mhm, Anggapan mereka ya kayak kayak udah gimana ya, udah ngeblok duluan gitu. "Ah, mhm, ini mah kayaknya susah, saya mah nggak bisa," seperti itu. Jadi kalau kalau menurut saya Bu, seperti itu. iya. Nah, setelah mengetahui, masalah yang mereka hadapi, ya kesulitan-kesulitan yang sudah mereka hadapi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mereka gitu, untuk memberikan, apa Iya. namanya, pencerahan kepada mereka gitu? Apa yang sudah dilakukan, Bu? Ya, baik, Bu. Jadi yang pertama itu saya biasanya membagikan praktik baik. Jadi, Mmm, eee, kalau misalnya ini saya lihatin ya aksi nyata gini, ini seperti ini aksi nyata yang betul itu, tidak harus, eee, bagus-bagus, mungkin yang penting maknanya ngena gitu, Bu, seperti itu. mhm, Terus kemudian biasanya saya melakukan pendampingan dari mmm, beberapa orang misalnya. Untuk hari ini misalnya si ibu ini, untuk hari ini misalnya si ibu ini, kayak gitu. mmm. Nah, itu setelah setelah dilakukan, apa namanya, barusan memberikan, eee, pencerahan kepada mereka barangkali, Bu, ya, itu mereka sudah ada perubahan belum dari ketika sama sekali belum Ibu kasih tahu, sampai, ketika sudah Ibu kasih tahu itu ada perubahan tidak? Ada. Nah, Mhm, gini perubahannya tuh, Bu, biasanya biasanya jadi dalam 1 atau 2 hari mereka semangat nih, karena mmm, mungkin udah dapat pendampingannya. Nanti mhm, tuh 3 hari, 4 hari, 5 hari ke depannya, ya kembali lagi ikut lagi. seperti itu. Iya, seperti Berarti ini itu. iya, berarti letaknya di komitmen ya? Iya, gitu. Iya, letaknya di komitmen. Jadi untuk terus, apa namanya, melaksanakan ini secara, kontinu ya, secara Iya. terus-menerus. Ini kira-kira, eee, Ibu ada ide nggak kira-kira apa yang harus dilakukan nih untuk menjaga supaya konsisten gitu guru-guru ini terhadap, apa namanya, ya yang sudah mereka lakukan sebetulnya, sudah ada langkah sebetulnya? Ya, Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan, cuman saya Mhm, terlintas, saya itu ingin mengajukan ke kepala sekolah untuk melaksanakan IHT atau semacam IHT atau semacam workshop mhm, gitu, mhm, iya. dalam waktu mungkin kalau untuk sekarang ini bisa dilaksanakan untuk bulan depan misalnya gitu, Bu. Sempat terlintas seperti itu saya. Sudah pernah dikomunikasikan ini dengan kepala sekolah atau belum? Belum, Bu, untuk saat ini, karena saya masih masih memikirkan ini kira-kira akan efektif tidak gitu dilaksanakan Oh, di iya, ini. iya. Tapi selama ini apakah respon dari kepala sekolah, positif terhadap kegiatan ini? Alhamdulillah kalau kepala sekolah, selalu mendukung gitu, apalagi, Mmm, biasanya kalau misalnya misalnya ada guru yang, mau mau belajar gitu, mau menyelesaikan aksi nyata itu. Nah, biasanya kepala sekolah itu langsung mendukung, "Iya, hayu, cepetan hayu, dikerjakan, diselesaikan," seperti itu. iya. Ya alhamdulillah kalau misalnya ada respon yang positif sebetulnya, peluangnya kekuatan Ibu sudah terukur ya. Artinya itu berarti berada di pihak, Ibu yang memang bisa menjadi kekuatan, yang bisa menggerakkan guru-guru yang lain barangkali itu ya, Bu, ya? Iya. Ada kesulitan lain nggak selain misalnya, selain karena, oh, aksi nyatanya saya emang nggak tahu bagaimana, mungkin ada masalah lain yang dihadapi oleh guru-guru selain selain apa namanya, aksi nyatanya itu? Ada, Bu. Jadi, Itu. seperti ini, jadi, kalau misalnya mengerjakan pelatihan mandiri itu biasanya mereka karena mungkin, apa ya, fokusnya ke yang penting selesai aja mungkin ya. Mhm, Jadi mhm, mereka itu nggak memahami inti dari pelatihan tersebut. Karena mhm, mungkin fokusnya yang penting selesai modul ini, yang penting selesai modul ini. Tapi pas di pelaksanaannya di kelas mereka tidak diterapkan seperti itu. mhm, iya, oke, eee, dari yang sudah direncanakan tadi kan rencana IHT ya, Bu, ya? Iya, Teh. Rencananya melakukan in-house training di sekolah, barangkali melibatkan, kepala sekolah dan guru-guru. Itu kira-kira ada rencana lain nggak yang mungkin,
lebih praktis gitu, daripada IHT atau misalnya, langkah yang lain lah gitu yang lebih mudah, yang lebih memungkinkan gitu. Karena kita tahu kan kalau IHT lumayan ya memerlukan waktu Iya. yang waktunya juga harus disediakan, tempatnya juga gitu barangkali lebih lebih serius lah gitu ya persiapannya. Ini kira-kira ada nggak langkah yang lain, cara yang lain gitu? Iya Bu, saya juga memikirkan seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk workshop atau IHT sepertinya akan memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian anggaran juga. Nah mungkin yang Mhm, dapat saya lakukan itu ya kembali lagi ke pendampingan individu atau dengan berbagi praktik baik gitu. mhm, Mungkin, ke depannya saya akan membuat jadwal mungkin misalnya satu hari itu untuk satu orang misalnya gitu. mhm, Satu hari untuk satu orang, misalnya hari Senin untuk si ibu ini fokus untuk mengerjakan, mhm, yang satu orang tersebut. Kemudian di hari Selasa mungkin si ibu yang lain lagi gitu. Nanti mhm, yang di hari Rabu si bapak ini misalnya seperti itu. mhm. Nah kira-kira, perlu waktu berapa lama itu untuk merealisasikan itu, Bu? Mudah-mudahan sih dalam waktu satu bulan selesai. Karena Mhm, biasanya kalau di, pelatihan medis sampai ke aksi nyata itu sebenarnya dalam waktu satu hari juga mereka bisa menyelesaikan sampai 3 mhm, topik gitu, sampai 3 mhm. modul gitu. Iya, iya iya. Nah, itu kan jadwalnya ya nanti bisa dilaksanakan sekitar 1 bulan. Nah, apakah Ibu akan melaksanakan ini sendiri atau mungkin ada yang akan dilibatkan juga orang lain barangkali dalam kegiatan ini? Iya iya, baik. Baik Bu, pastinya pastinya akan melibatkan karena saya yakin saya tidak bisa Mhm. bergerak sendiri. Di sekolah Iya. itu kebetulan ada guru yang, satu visi dengan saya. Jadi beliau Mhm, beliau itu sekarang sudah menyelesaikan 6 topik dan, mhm, mau menuju ke 8 topik gitu, masih ada 2 lagi yang ini. mhm, Nah mungkin saya nanti akan kolaborasi dengan beliau, seperti itu. mmm, Dan tentunya dengan dukungan kepala sekolah mungkin, seperti itu, Bu. iya. Jadi kekuatan sebetulnya sudah ada ya, jadi Ibu ada bantuan dari rekan juga, ada dari kepala sekolah juga, artinya langkah ini mungkin akan lebih memudahkan ya, hanya Iya. tinggal mengatur waktunya kapan, eksekusinya, ya karena mungkin sekarang jadwalnya masih agak-agak padat ya, dengan berbagai macam kegiatan. Iya, berbagai Iya. macam kegiatan, ya. Ini guru-guru yang lain tidak komplain juga tentang misalnya, "Oh waktunya juga ini, saya reward, saya repot," misalnya, ada yang komplain itu juga tidak? Ada tentunya, Bu. Ada. Iya. Apakah itu hanya, terlihat seperti alasan saja atau memang memang mereka benar-benar sedang sibuk gitu, tidak bisa, apa namanya, meluangkan waktu untuk mengerjakan ini? Lebih ke kayaknya lebih ke alasan deh, karena kalau Eksis saya ya? lihat iya, Bu, Iya. kalau saya lihat itu apalagi yang di kelas rendah mungkin ya, Bu, kan kelas rendah Mhm. itu jam 10 udah pulang, mungkin ada waktu Oh ya? Mhm. dari jam 10 itu sampai jam 12 pulang itu kan masih ada waktu 2 jam. Nah, itu bisa digunakan untuk, menyelesaikan pelatihan mandiri seperti itu. Tapi biasanya Mmm. gitu, nanti tuh, gimana gitu. Iya, ya artinya rencana sudah ada, jadwalnya barangkali sudah terlihat ya, sudah tergambar akan selesai dalam waktu, sekian, lama ya, sebulan, kemudian guru-gurunya juga sudah pihak-pihak yang dilibatkan juga sudah tergambar. Nah, kira-kira, menurut Ibu optimis tidak bahwa ini akan sebetulnya akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang Ibu tentukan? Saya optimis saya optimis mudah-mudahan, bisa menggerakkan guru-guru di sekolah saya untuk menyelesaikan 7 topik dalam waktu 1 bulan ini. Iya, luar biasa ya, artinya, ya memang itu yang sangat penting ya. Jadi kalau kita tidak optimis ya artinya itu udah setengah gagal ya, tapi kalau kita udah optimis, insya Allah apapun yang akan dilakukan ke depan itu pasti akan berhasil, ya itu barangkali. Kemudian, eee, setelah kita melakukan pembicaraan ini, saya ingin tahu ada perasaan apa atau misalnya apa yang Ibu rasakan setelah kita berbicara seperti ini? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya sedikit merasa lega
tadinya saya bingung gitu gimana, menghadapi guru-guru di sekolah gitu. Mhm. Alhamdulillah dengan percakapan Ibu hari ini, saya mendapatkan gambaran terkait permasalahan saya, solusinya seperti apa, kemudian rencana yang akan saya lakukan itu seperti apa. Mhm. Mudah-mudahan, ini dapat realisasi secepatnya, Ibu. Amin, amin, amin. Pokoknya kita berkabar saja, apapun nanti yang dilaksanakan Ibu selama kegiatan ini berlangsung untuk apa namanya meyakinkan guru-guru dan membimbing mereka untuk mengerjakan platform Merdeka Mengajar mereka itu saya ingin dapat kabar juga ya biar nanti berbagi tantangannya apa selama proses pelaksanaannya, kemudian kalau ada kesulitan-kesulitan apa barangkali yang dihadapi mudah-mudahan eh, kita bisa tetap menjaga komunikasi ini supaya nanti saya juga bisa belajar banyak dari Ibu ya karena saya Ya, yakin banyak ilmu siap yang bisa Bu, saya gali siap. juga. Iya, Siap. Ya, mudah-mudahan terima kasih saling Ibu iya atas terima kasih pencerahannya, sudah mau sama-sama mendengarkan cerita saya, sudah mau sama-sama memberikan solusi. ya Oke, itu barangkali terima kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.